Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki bab 4 dengan materi tentang menyambut usia balik. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana usia balik itu. Yang pertama itu mengenal tanda-tanda balik. Bagaimana apa tanda balik bagi seorang laki-laki dan tanda balik bagi seorang perempuan. Yang kedua, memahami ilmu. Nah, usia balik ini akan kita tertinjau dari dua ilmu, yaitu ilmu biologi dan ilmu fikih. Yang ketiga adalah membangun karakter. Nah, jadi kalau kita usia balik, maka hikmahnya bagi kita adalah sikap syukur, tetap ibadah, dan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah wajib kita laksanakan. Baik, menyambut usia balik ini kita akan memasuki tahap bagaimana tanda-tanda balik menurut perspektif ilmu fikih, pandangan ilmu fikih, dan bagaimana tanda-tanda usia balik itu menurut ilmu biologi. Atau pakar-pakar keilmuan biologi sudah menerangkan bagaimana apa tanda-tanda bagi usia balik. Dan yang terakhir adalah pasti kewajiban setelah menjadi balik atau dewasa itu, apa kewajiban yang kalian akan laksanakan setelah balik tadi. Baik, memahami makna balik secara bahasa. Balik berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Jadi cara memahami balik itu apa? Balik adalah usia dewasa. Bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani lewat mimpi basah atau bukan dari mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid, itu darah yang berwarna merah cerah. Kita akan mempelajari tanda-tanda balik dari dua perspektif ilmu. Yang pertama adalah ilmu fikih sebagai hasil kajian ulama Islam, dan ilmu biologi sebagai hasil penelitian para ilmuwan yang atau pakar ilmuwan biologi. Keduanya saling melengkapi dan bersumber dari ilmunya Allah. Pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah bagi seorang laki-laki itu mimpi basah. Mimpi basah ini terjadi ketika kalian sedang tidur, kemudian keluarlah air mani tersebut. Yaitu apa itu? Ciri-cirinya bagaimana? Air mani itu sangat berbeda dengan air kencing. Nah, bagaimana air mani itu? Ciri-cirinya itu pertama adalah warna putih pekat dan baunya sangat khas, tidak bau dan juga tidak pesing, jadi khas, berbeda dari air kencing biasanya. Dan setelah kalian sudah mandi basah, kalian bakal diwajibkan untuk mensucikannya dengan mandi junub atau mandi basah. Itu membasuh seluruh bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib kalian basuh, dan lubang-lubang yang ada pada tubuh kalian. Yang kedua, bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Ini khusus untuk perempuan. Keluarnya darah haid menandakan anak perempuan sudah masuk pada tahap atau fase dewasa atau balik. Cara mensucikannya bagaimana? Sama dengan mandi junub atau mandi wajib, itu membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga, tanda-tanda ini balik menurut ilmu fikih adalah usia 15 tahun. Ini sudah ditetapkan oleh para ulama bahwa batas usia maksimal balik menurut tetapkan dari Hijriah berlaku untuk laki-laki dan perempuan meski belum
mengalami tanda-tanda yang di atas tadi, mimpi basah atau haid. Di sini kita mengambil kisah Ahmad dan mimpi basah. Di tengah malam Ahmad terbangun karena celananya basah. Ia mengira mengompol, tetapi Lukman menyadari ini berbeda. Setelah melihat Lukman ini menyadari berbeda, Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh? Tanya Lukman. Ahmad menjawab bahwa ia bermimpi sebelum terbangun, dan sensasinya atau rasanya berbeda dari kencing biasa, lengket-lengket dan berwarna pekat. Kemudian Lukman menjawab, kamu bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Kata Lukman seperti itu. Mimpi basah adalah tanda balik yang biasanya terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Ketika ini terjadi, seseorang berhadas besar atau junub dan wajib mensucikannya dengan mandi junub, yaitu mandi membasuh dari ujung rambut sampai ujung kumis, di seluruh badan wajib kita basuh. Yang kedua, tanda-tanda haid ini kita mengambil kisah Aisyah. Suatu pagi Aisyah merasa lemas dan menemukan bercadar di celananya. Faiza memahami situasi ini dan membantu Aisyah. Ibu menjelaskan bahwa Aisyah mengalami haid atau menstruasi, hal normal pada anak perempuan di usia minimal 9 tahun sampai 15 tahun. Darah haid berwarna merah terang di awal, kemudian berubah kecoklatan di hari-hari terakhir, kata ibu. Darahnya biasanya sakit perut atau dan kram adalah hal biasa di awal masa haid. Datangnya haid menandakan Aisyah telah menginjak usia balik dan harus mengikuti aturan syariat Islam. Ciri darah haid itu berwarna merah terang, berubah kecoklatan di akhir dan berlendir dan serta bau yang amis. Sedangkan tanda-tanda balik dalam ilmu biologi bagi laki-laki bisa dilihat sesuai dengan perubahan fisik yang terjadi. Itu pada laki-laki bisa ditandai dengan tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. Rambut di alat kelamin mulai tumbuh dan sekitar ketiak sudah tumbuh rambut. Kemudian badan lebih kekar dan berotot. Yang paling kelihatan adalah biasanya tumbuh jabun atau gundukan di bawah, di leher atau di bawah jabun itu keluar gundukan, itu dinamakan jabun. Tumbuhan cepat dan nafsu makan meningkat. Sedangkan bagi perempuan itu ditandai dengan pinggul dan payudara membesar, rambut di alat kelamin dan ketiak mulai tumbuh, kulit lebih halus dan cerah, mengalami menstruasi atau haid seperti tadi yang sudah dijelaskan di tanda balik ilmu fikih. Suara lebih merdu, itu menurut tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Nah, setelah sudah balik, kemudian apa yang dilakukan bagi anak laki-laki dan perempuan? Kewajiban setelah usia balik itu menjadi seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sudah wajib menjalankan hukum syariat agama Islam. Semua aturan dalam akidah, ibadah, dan akhlak harus diindahkan dan harus dipatuhi sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Karena sholat adalah tiang agama, maka jangan sampai kita melalaikan atau meninggalkan sholat. Ini sebagai bukti bahwa hati atau bentuk
ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Jadi menjalankan sholat fardu sebagai kewajiban dan kebutuhan kita. Yang kedua itu menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Itu yang harus ditutupi ketika kalian keluar rumah, yang berpotensi dilihat oleh orang lain atau orang yang bukan mahram. Jika terlihat, maka kalian berdosa. Yang kedua, bagi perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ini yang hanya yang boleh dilihat oleh orang lain atau orang yang bukan mahram. Jadi ketika keluar rumah, maka kalian wajib menutupnya. Jadi tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atau orang yang bukan mahram. Yang terakhir yaitu kewajiban kita itu mencari ilmu. Mencari ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Mana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi," yaitu kita wajibkan mencari ilmu dari lahir hingga meninggal. Jadi kewajiban menuntut ilmu adalah dimulai dengan membaca, berlatih, dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita sehingga kita kelak mendapatkan syafaat dari ilmu tersebut. Setelah kita mempelajari tentang usia balik, maka hikmah yang kita lakukan adalah kita wajib bersyukur atau mensyukuri segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan dan kedewasaan secara alami, dan sudah saatnya kita untuk selalu bisa rajin beribadah kepada Allah sebagai kewajiban kita, sebagai kebutuhan kita untuk menjadi makhluk yang diciptakan oleh Allah dan menepati tugas sebagai makhluk. Itu wajib beribadah karena sudah diciptakan oleh Allah. Yang terakhir adalah sebagai insan yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena sebagai makhluk kita akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, baik itu amal kebaikan maupun amal keburukan. Maka kita nanti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah ketika kita sudah meninggal nanti dan dibangkitkan di yaumul mahsyar. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.